Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih berjumpa dalam pembelajaran virtual kita. Anak-anakku, bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi baru hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku sudah menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa, sebelum belajar, tetap laksanakan kebiasaan baik seperti sholat duha, berdoa, dan juga tadarus Al-Quran. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada tema ke-7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, mari kita simak materi kita hari ini, yaitu tema ke-7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitar kita dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materinya adalah tentang perbedaan ciri laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan 1. Siswa dapat mengidentifikasi perbedaan ciri laki-laki dan perempuan sebelum dan setelah masa pubertas. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara menyikapi ciri-ciri masa pubertas yang dialami. Mari kita lihat materinya. Perhatikan gambar berikut. Manakah dari kedua orang pada gambar di atas yang sedang dalam masa puber? Apa perbedaan ciri-ciri sebelum dan setelah masa puber? Baiklah, kita bahas materinya. Yang pertama adalah perbedaan fisik laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan fisik yang sangat terlihat. Berikut adalah beberapa perbedaan fisik tersebut. Yang pertama adalah masa kanak-kanak. Pada laki-laki, postur tubuh kecil, pendek, lambat bicara, dan suka aktivitas bergerak. Kemudian pada anak perempuan, postur lebih pendek dari anak laki-laki, lambat dalam pertumbuhan tinggi badan, lebih terampil berkomunikasi, suka kegiatan yang sifatnya halus. Kemudian setelah masa kanak-kanak, maka akan melewati masa pubertas. Pada masa pubertas, laki-laki ditandai dengan mimpi basah, tumbuh jakun, dada lebih bidang, suara menjadi lebih berat, tumbuh rambut di daerah tertentu. Kemudian pada perempuan, ditandai dengan menstruasi pertama, pinggul dan payudara membesar, tumbuh rambut di daerah tertentu. Kemudian pada masa remaja, laki-laki, organ reproduksi telah aktif, tanda-tanda fisik terlihat matang, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Jadi kalau laki-laki tertarik kepada perempuan, sebaliknya perempuan juga tertarik kepada laki-laki. Kemudian pada perempuan, organ reproduksi telah aktif, tanda-tanda fisik terlihat matang, mulai ada rasa tertarik dengan lawan jenis. Kemudian pada masa dewasa, untuk laki-laki, otot semakin besar dan kencang, jambang, kumis, dan janggut semakin tumbuh lebat. Bagian tubuh terlihat besar dan kuat, memiliki badan besar dan tinggi. Kemudian pada perempuan, otot semakin besar dan kencang, kulit terlihat lebih terawat, bagian tubuh terlihat besar dan kuat, memiliki badan besar dan tinggi, tapi umumnya lebih pendek dari laki-laki. Nah, itu perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Sebelum berarti pada masa kanak-kanak, kalau sesudahnya yaitu pada masa remaja dan pada masa dewasa. Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita sudah sampai pada masa pubertas. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh. Dengan meningkatnya aktivitas, otomatis tubuh semakin banyak mengeluarkan kelenjar minyak dan keringat. Kelenjar minyak pada wajah dapat menyebabkan jerawat dan keringat pada tubuh dapat menyebabkan bau badan. Cara menjaga kebersihan tubuh adalah dengan mandi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh dapat dijaga dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Hindari makanan yang mengandung pengawet,
pemanis, penyedap rasa buatan, perbanyak minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang ketiga adalah menjaga dan memperhatikan pergaulan. Pada masa puber, anak berada pada tahap pencarian identitas diri. Pada masa ini, anak cenderung suka mencoba hal-hal yang baru. Oleh karena itu, perhatikan dengan siapa kamu bergaul. Bergaullah dengan orang-orang yang melakukan hal-hal positif. Pada masa ini, anak membutuhkan banyak pendampingan dari orang tua. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk selalu berkomunikasi dengan orang tuamu. Jadi usahakan kita mencari teman bergaul yang baik. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan kurang baik, supaya kita tidak terbawa oleh arus yang kurang baik. Kemudian yang keempat adalah memilih bacaan dan tontonan yang sesuai. Pilihlah bacaan dan tontonan yang sesuai. Bacaan dan tontonan yang baik akan menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasanmu. Kemudian yang kelima, rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Rajin beribadah merupakan kegiatan yang sangat baik pada masa puber. Dengan beribadah, kamu akan semakin dekat dengan Tuhan. Apalagi kita sebagai seorang Muslim, maka kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, kamu akan mendapatkan tambahan tuntunan terkait apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita lakukan ketika masa pubertas. Jadi yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh, yang kedua menjaga kesehatan tubuh, kemudian yang ketiga menjaga dan memperhatikan pergaulan, yang keempat memilih bacaan dan tontonan yang sesuai, dan yang kelima adalah rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, itu materi kita hari ini, yaitu tentang perbedaan fisik laki-laki dan perempuan dari mulai masa kanak-kanak sampai dengan masa dewasa, dan kemudian bagaimana cara menyikapi masa pubertas. Sebelum kita menutup pelajaran, ada latihan yang harus anak-anakku kerjakan supaya bisa lebih memahami materi yang sudah kita pelajari. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, pada masa kanak-kanak, perempuan umumnya lebih menyukai kegiatan yang sifatnya titik-titik. Nomor 2, pada masa kanak-kanak, laki-laki cenderung lebih titik-titik dalam hal bicara dibandingkan anak perempuan. Nomor 3, tumbuhnya jakun merupakan ciri pubertas yang dialami oleh anak titik-titik. Nomor 4, pada saat perempuan mulai menstruasi, pinggul dan dada akan mulai titik-titik. Nomor 5, pubertas adalah masa ketika organ reproduksi anak remaja telah titik-titik. Nomor 6, bagi orang dewasa, otot, kulit, dan organ-organ badan lainnya telah mengalami titik-titik. Nomor 7, pada masa puber, tubuh akan lebih banyak mengeluarkan keringat. Untuk menjaga agar tidak timbul bau badan, cara yang harus dilakukan adalah titik-titik. Nomor 8, penyebab munculnya jerawat pada remaja adalah titik-titik. Nomor 9, untuk menjaga kebersihan tubuh, idealnya dalam sehari kita mandi sebanyak titik-titik. Nomor 10, makanan yang mengandung penyedap rasa sebaiknya titik-titik. Nah, itu tugas untuk anak-anakku, silakan kerjakan. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahami materi hari ini. Kalau sudah selesai, silakan kirimkan tugasnya kepada wali kelas kalian masing-masing. Anak-anakku, nah itulah materi kita hari ini, yaitu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah masa pubertas. Dan juga tentang bagaimana cara menyikapi masa pubertas tersebut. Mudah-mudahan anak-anakku dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sehingga anak-anakku dapat memahami materi pelajaran dan juga dapat melaksanakan tugas. Laksanakan tugasnya, tetap semangat dalam belajarnya. Mudah-mudahan anak-anakku selalu ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita tutup saja pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.